Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih bersama kami Hobian TV. Alhamdulillah kami bersama Mas Agus. Dari mana Mas? Dari Prembun. Dari Prembun. Prembun. Iya. Mas Agus ini adalah aktivis pelestari lingkungan, khususnya petani organik Mas ya. Petani aja. Oh petani. Ya. Petani organik. Mas Agus ini adalah pelaku ya, sudah melakukan bertani secara organik, Full organik ya. Kebetulan di sini bertemu di Kemiri ya, bertemu di Desa Rejosari ya, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo. Nah di sini Mas Agus belajar organik tapi sayuran ya, mencari inspirasi di sini. Hidroponik ya. Dan kini kebetulan kita mau ngobrol-ngobrol buat inspirasi teman-teman warga negara Indonesia lah ya, konco-konco nang Nusantara semua, agar mencintai bertani atau melakukan sesuatu secara alami lah ya, untuk menanam sayur agar back to nature, agar kita menjadi orang yang sehat secara alami. Gimana Mas untuk panjenengan yang sudah melakukan petani organik sudah berapa tahun atau beberapa bulan? Kalau untuk berorganik itu sudah lama ya. Itu saya lakukan untuk tanaman-tanaman di halaman rumah saja. Cuman kalau untuk bertani, jadi turun ke lahan sawah itu baru musim tanam ini langsung full organik, dengan pengolahan lahan dari sejak awal sebelum tanam, dari pembuatan kompos yang saya memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar, di lingkungan, dari sungai, dari sampah, dari sisa-sisa dapur. Tentunya sampah organik ya? Ya, itu semua diolah menjadi kompos organik. Jadi sebisa mungkin kita memanfaatkan apa yang ada di lingkungan sehingga biayanya sangatlah murah. Bahkan bisa dibilang gratis kalau kita mau mengeluarkan tenaga untuk mengambil sisa-sisa atau ya sampah lah hitungannya. Itu sampah selama ini Mas Agus itu mengumpulkan dari sampah keluarga sama tetangga bagaimana? Ya. Kan untuk sawah kan luas, berapa ubin itu yang Saya padi ada 50 ubin kali 2, jadi ada 2 lahan yang saya tanam. Itu berawal, kalau organik berawal dari pemanfaatan sampah atau limbah dapur yang kadang bikin lalat ya, susah mengolahnya. Jadi apa contohnya? Ya sisa-sisa makan, sisa-sisa nasi, sisa-sisa sayur-sayuran atau kulit-kulit buah, daun, serasah daun yang jatuh di halaman. Terus mulai karena untuk lahan yang lumayan ya, untuk petani-petani kita itu 50 ubin ya lumayan lah, butuh yang agak banyak. Dari pengolahan lahan dari awal tanam itu merubah pola yang biasanya kimia menjadi organik itu ya awalnya memang agak berat karena kita harus memulai jadi mengolah kembali lahan yang istilahnya sudah sakit karena residu kimia yang begitu banyak. Kita suburkan kembali dengan cara kita bikin kompos itu tadi, limbah dapur. Dari sungai saya ngambilin enceng gondok yang kandungan NPK-nya itu lumayan. Itu kita bikin kompos, kita campur dengan kohi atau kotoran hewan apa saja, sapi, kambing, campurkan masuk ke dalam lubang ya. Kita bikin tumpukan aja, terus kita kasih dekomposer atau mikroba pengurai untuk bikin kompos. Berarti proses seperti pembuatan kompos itulah ya? Ya, proses seperti pembuatan kompos. Jadi, bisa bikin sendiri dari mol nasi atau banyaklah, atau beli yang di pasaran juga kan untuk dekomposer. Dekomposernya ya. Itu ada belajar teknis tersendiri lah ya? Ya. Nah, kita kan bicara dari efek setelah Mas melakukan, bukan proses pembuatan komposnya, tapi setelah Mas melakukan proses-proses yang panjang itu ya Mas ya, seperti pembuatan, mengumpulkan ya dari mungkin limbah lingkungan, warung-warung sekitar dan sebagainya itu.
terus pembuatan kompos, terus penaburan gitu Mas ya. Ya. Berarti sudah menjadi kompos ya? Sudah bentuk kompos. Jadi sudah bentuk kompos itu untuk mengurangi resiko setelah tanam nanti. Kalau kompos belum jadi itu ada resiko tersendiri ketika ditaburkan ke lahan. Jadi kemungkinan ada mikroba-mikroba yang patogen atau yang tidak dibutuhkan atau yang jahat istilahnya. Itu nanti bisa mengganggu pertumbuhan tanaman. Solusinya gimana itu kalau ada? Ya itu tadi dikomposkan dulu. Dikomposkan dulu. itu, ya. Tidak dari sampah langsung masuk, tapi dikomposkan dikomposkan dulu ya. Dikomposkan, ditebar sawah, dibajak, diolah lah istilahnya. Jadi pengolahan lahan awal itu jadi pupuk dasar nantinya itu. Itu nek pemprosesan organik itu ada timing waktunya. Itu gimana Mas? Dengan yang residu kimia yang pakai pupuk biasa, apakah sama atau enggak? Ya, biasanya memang butuh waktu untuk merubah dari residu kimia yang di lahan itu tadi. Cuman kemarin itu saya langsung itu hasilnya juga tidak mengecewakan istilahnya. Jadi karena memang lumayan banyak, jadi mempercepat proses perubahan dari kimia ke organik itu tadi akan menghasilkan ya lumayan lah. Dari yang proses untuk bertaninya sama aja ya waktunya nih? Sama aja, prosesnya ya? Sama enggak aja. Lebih cepat atau lebih lambat? Oh enggak, sama aja. Namanya padi biasanya berapa bulan? Padi itu rata-rata 90 hari. 90 hari? Ya. Berarti 3 bulan lah ya? 3 bulan. 3 bulan. Itu organik sama juga? Sama. Prosesnya sama, cuman untuk pengolahan awal itu biasanya kalau kimia kan cuma dibajak aja, dibiarkan, sudah itu ditanam. Kalau kita dari awal sudah memproses dengan memasukkan kompos, membiarkannya dulu supaya mix mikrobanya hidup. Nah, kompos itu kan fungsinya untuk pembenah tanah, selain juga untuk rumah mikroba. Nah, kita sediakan rumahnya, nanti kita kasih makanannya, jadi mikroba itu hidup di lahan kita, menggemburkan tanah lagi, menyuburkan tanah lagi, sehingga tanaman kita bisa jadi subur. Berarti ada proses tambahan lah ya, dibandingkan seperti kimia biasa pakai pupuk. Ya. Kalau petani kita biasanya segitu. Berarti itu ada proses penyatuan ya antara pupuk kompos dan jadi setelah dipacul mungkin ya? Sebelum dibajak, setelah dibajak sebar lagi. Semakin banyak semakin bagus pasti sebelum hasilnya. dibajak dimasukkan, nanti dimasukkan lagi. Ya. Jadi tunggu berapa hari masukkan lagi. Ya, karena semenjak panen itu. Berarti sebelum pratanam itu ya? Sebelum pratanam, setelah panen itu damen atau pohon padi yang sudah dipanen itu tidak dibuang tapi dimasukkan kembali ke lahan. Kita busukkan, kita komposkan di situ. Berarti prosesnya sama, cuma mungkin pupuk itu di depan ya, kompos itu di depan ya. Dasarnya itu sudah kita kasih. Nggak seperti kimia kan nanti belakang disabur-sabur setelah tanam. Nah ini berarti kan pratanam sudah dimasukkan itu biar menyatu ya. Betul. Terus Mas Agus kan sudah membandingkan. Dulu kan pernah mungkin yang residu kimia pernah mencoba juga. Terus dibandingkan dengan yang ini keuntungannya gimana Mas? Apa lebih melimpah atau berapa persen kalau lebih melimpah? Biasanya itu karena peralihan ya, karena peralihan kita dari kimia terus langsung full organik itu biasanya ada penurunan karena memang kondisi lahan belum mix dengan kompos, lahannya juga belum matang lah istilahnya, jadi mesti biasanya ada penurunan dari hasil. Cuman kemarin itu saya malah ada peningkatan karena mungkin kondisi cuaca dan alamnya itu lumayan ekstrim, jadi begitu banyaknya hama, terus kering, tidak ada air, itu sistem organik itu lebih mampu bertahan ya. Jadi dibandingkan tapi awal-awal agak berkurang pertama peralihan harusnya biasanya begitu karena ternyata hasilnya tidak melebihi dari yang biasanya. Oke ya teman-teman ya,
betul-betul menginspirasi. Ternyata bertani secara organik itu lebih menguntungkan. Tapi memang agak ribet karena harus membuat kompos, pemrosesan dan sebagainya ya. Itu di awal sih. Di awal ya. Nanti setelah tanam berikutnya kita semakin ringan. Bisa dikasih kompos lagi, itu pun paling sedikit. Kalau mau lebih banyak atau sama kayak di awal ya lebih bagus lagi pastinya. Jadi memang kalau organik itu dari awal yang lumayan, karena kita merubah dari kimia itu tadi, dari lahan yang sudah tercemar residu kimia dirubah menjadi organik. Itu yang agak berat memang berat, ya. Tapi setelah itu akan ringan. Setelah melewati fase pertama ya. Ya. Setelah tanam berikutnya pasti akan lebih ringan karena terus hasilnya mungkin lebih banyak. Betul, hasilnya pasti akan lebih banyak. Kalau padi kita kuat, subur, otomatis juga tahan terhadap penyakit. Nah, jadi kita lebih ringan lagi untuk menjaganya. Oh, ternyata berorganik itu hama lebih kuat terhadap hama ya? Ya, lebih kuat terhadap hama tumbuhan. Terutama rasanya ulat-ulat itu ya? Ya, karena kita juga intens untuk menjaganya. Jadi rutinitas kita itu 3 hari spray pupuk, 3 hari spray pestisida. Pestisidanya juga alami, pestisida nabati namanya itu. Itu kita ambil dari yang ada di lingkungan kita juga, jadi di sekitaran kita yang intinya pestisida itu bisa kita pakai dari tumbuhan yang berasa pahit, panas. Contohnya apa? Bau. Kalau misalnya pahit ya daun pepaya, daun sirsak, ada daun mimba, terus ada biji mahoni, brotowali, itu bisa semuanya itu. Itu dibikin di ya, terus dari empon-empon ambil itu airnya jahe, betul. Kita tumbuk, kita rendam semalam, kita spray kan. Itu menjaga. Tuh, ternyata ya para pemirsa Sofian TV, ternyata kita inspirasi. Sebetulnya kita bisa lebih murah Pak ya. Cara lebih murah, ya. Tapi memang harus kita karena budaya baru ya. Katakan sebenarnya budaya sudah hal sudah yang lama, harusnya cuma kita lama. Harus hal-hal yang baru karena yang lama diupdate lagi. Betul. Agar hal yang berkualitas itu kita laksanakan ya, kita lakukan. Ya. Agar bumi kita bisa lebih lestari dan lebih subur. Betul, ya. Enggak, tadi hasilnya berapa Mas? Setelah kita pakai kompos, diproses secara alami, semuanya secara alami Mas ya. Terus ada penyatuan antara tanah dengan kompos ya. Awal terus semprot dengan itu tumbuh-tumbuhan ya, secara alami juga. Pestisida. Itu hasilnya gimana tadi perbandingannya? Setelah hasilnya itu biasanya dengan kondisi ekstrim dari cuaca dan hama, tidak ada air, itu atau istilahnya tanam musim kedua itu tanam gadon ya. Itu biasanya dapat lahan segitu itu biasanya dapat 4,5 atau 5 kandi gabah. Setiap gabah basah dari sawah. Setiap apa itu? Panen tanam kedua itu, musim kedua. Itu saya kemarin alhamdulillah ada peningkatan, malahan dapat 8,5. 8,5 kandi. 8,5 ya. Biasanya berapa? Biasanya 4 atau 5 kandi. Oh, berarti 2 kali lipat ya? Ya, hampir 2 kali lipat. 2 kali lipat tuh. Ketahui ya teman-teman ya. Ternyata untuk organik ini hasilnya bisa 2 kali lipat. Biasanya Mas Agus ini untuk berapa ubin? 50 ubin itu dapat 4 kandi ya, 4 bagor lah ya. Itu dengan kondisi ekstrim ya. Ekstrim ya. Kalau di ekstrim itu 4 bagor. Ternyata kemarin panen yang kedua ya, musim kedua ya. Musim kedua. Dapat 8. 8 8 bagor. Berarti 2 kali lipat. Loh, kenapa selama ini nggak kita lakukan kan gitu? Ya kan? Iya. Nah, itu kan hitungan kan badi. Lebih untung 2 kali lipat. Lebih untung dengan biaya yang lebih murah. Biaya lebih murah Pak ya. Biaya lebih murah. Tapi memang hal-hal yang kita lakukan lain ya, tidak praktis, harus bikin sendiri. Betul. Tapi itu lebih efektif dan efisien punya. Ya, itu untuk jangka panjangnya lebih ringan. Jadi memang awalnya ya memang berat. Berat Pak ya. Oke, terus ini komunitas pelestari lingkungan itu khusus tani secara organik, apa Mas Agus punya komunitas? Ya, kita sebenarnya cuman
saling silaturahmi, berbagi pengetahuan tentang organik. Sharing ya sama ya sama teman-teman petani saja. Karena memang nggak banyak sih petani yang mau. Apa ada kelompoknya, Mas? Ya bisa dibilang kelompok karena kita sejalan saja sebenarnya. Ya. Jadi kita berbagi ilmu di situ. Karena banyak yang bisa dieksplor dari alam ini, semuanya bisa dari alam. Jadi hormon-hormon yang diperlukan tumbuhan itu kita bisa eksplor dari alam. Disitulah kita bikin kelompok yang saling mencoba, saling share ini loh hasilnya. Eksperimen ya. Eksperimen. Sebenarnya kita itu memang sahabat alam, Mas ya. Betul. Sahabat alam itu semua sudah dipelajari, dan sebenarnya kalau mbah-mbah mbiyen sudah melakukan hal itu, cuma kita selama ini sudah terlupakan dengan pola-pola kimia yang praktis. Yang praktis. Ya. Cuman kalau kayak kemarin musim tanam barengan kayak gitu kan, apa namanya, pupuk kimia kayak urea tiba-tiba susah. Nah kalau kita kan nggak susah, malah banyak. Susah, orang makan setiap hari ya. Sampah setiap hari keluar ya. Oke Mas Agus, kita sudah lama-lama ngobrol. Ini buat konco-konco ya, pemirsa Hobian TV. Nanti kasih nomornya Mas Agus dong. Barangkali nanti ada yang mau datang ke rumahnya Mas Agus untuk boleh. Inspirasi lah ya. Boleh. Nek coro bahasanya kita tuh yo sodakoh ilmu. Siap. Kita apa namanya, investasi ya. Iya. Investasi dunia akhirat, dunia ya panen, nah akhirat juga panen. Mesti kalian nanti ilmunya dari Mas Agus diambil orang banyak. Insya Allah kita dapat rahmat ya. Boleh, monggo silahkan. Nomornya Mas Agus, kasihnya nomornya dong. Nomor saya 081 327 199 898. Alamatnya yang lengkap. Alamatnya saya tinggalnya di Desa Sembir, Kadipaten. Itu di Kecamatan Perembun. Di Kecamatan Perembun? Iya. Oke. Kebumen. Kebumen, Jawa Tengah, Indonesia. Betul. Oke. Terima kasih Mas Agus. Ya. Sudah menginspirasi kita semua. Semoga bolo-bolo Nusantara Indonesia kita kembali ke alam ya, kembali ke organik agar masyarakat kita, konco-konco kita bisa sehat ya. Sehat badannya ya, sehat jiwanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ya, mari kita suburkan tanah Indonesia. Marilah kita suburkan tanah Indonesia agar kita menjadi orang yang sehat. Indonesia makmur, Indonesia sehat, Indonesia maju. Amin. Oke, terima kasih atas perhatian telah mengikuti channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share. Ya, subscribe jangan lupa. Terima kasih, semoga barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.